warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang siswi kelas 11 akuntansi mengenai modul perusahaan jasa, itu tentang jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya akan menjelaskan secara agak perlahan sehingga durasi video ini mungkin lebih panjang daripada video-video yang sebelumnya. Karena apa? Karena jurnal penyesuaian yang menurut yang saya alami itu adalah yang materi yang paling sulit, yang paling membutuhkan membutuhkan perhatian, fokus yang lebih, dan nalar yang kuat di dalam mengerjakannya. Jadi boleh dibilang jurnal penyesuaian adalah salah satu materi yang paling sulit di dalam mengerjakan siklus akuntansi. Jadi mudah-mudahan dalam satu video ini bisa selesai menjelaskan tentang bagaimana jurnal penyesuaian. Ada 4 cara langkah yang telah saya rumuskan dan telah saya ajarkan, dan alhamdulillah berhasil baik bagi diri saya sendiri maupun orang-orang murid-murid yang saya ajarkan. Dalam memahami dan mengerjakan jurnal penyesuaian dilihat dari fungsinya dulu ya. Berangkat dari latar belakangnya, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan neraca saldo sehingga bisa dibuatkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan kan dibuat dari neraca saldo ya, sedangkan neraca saldo itu sendiri belum bisa dibuatkan laporan keuangan. Kenapa? Karena ada beberapa akunnya yang belum menunjukkan keadaan atau posisi yang sesungguhnya dikarenakan berbagai macam alasan ya. Nanti bisa dilihat dari sumber-sumber yang lain alasan-alasan kenapa neraca saldo tidak belum menunjukkan angka yang sesungguhnya. Dalam video ini tidak akan saya bahas. Saya hanya akan menjelaskan materinya, bagaimana cara membuat ayat jurnal penyesuaian saja gitu ya, yang sangat ringkas. Insya Allah ini mudah. Yaitu yang pertama adalah kita harus tahu yang tertulis. Yang tertulis ini adalah angka yang ada di neraca saldo. Angka yang ada di neraca saldo itu tuliskan, saya bikinkan seperti ini tabel akunnya apa yang tertulis. Nanti kita jelaskan, kita perlihatkan contohnya mengerjakan dalam video ini. Akun, kemudian yang tertulis ini diisi dengan neraca saldo, angka yang ada di neraca saldo. Misalkan akun ini untuk yang pertama ini ya, untuk ada beban sewa ya, beban sewa. Di sini data penyesuaian yang pertama adalah beban sewa, maka akunnya kita tuliskan beban sewa. Kita singkat saja karena ini space-nya kecil. Beban sewa. Beban sewa yang tertulis itu adalah yang ada di neraca saldo. Neraca saldonya ada berapa beban sewa? Ini ada yang di atas ya. Itu 36.000 kita tulis. 36.000. 36.000 ini seharusnya adalah sumber dari membuat laporan keuangan. Tetapi kenyataannya belum bisa. Karena apa? Karena lihat di sini ada soalnya, beban sewanya ternyata tahun 2014 adalah 30.000. Bukan 40.000 ya. 30.000 bukan 36.000. Jadi yang tertulis 36.000, kenyataannya beban sewa itu hanya 30.000. Padahal kita sudah terlanjur menuliskan menjurnal di awal di neraca saldo sudah terlanjur dituliskan 36.000. Tapi yang sesungguhnya ada 30.000 ya. Yang harus masuk ke laporan keuangan adalah 30.000 beban sewa itu, bukan 36.000. Maka catatan harus dirubah dulu, harus disesuaikan. Nah, ini yang pertama tertulis, yang kedua sesungguhnya. Yang tertulis ada di neraca saldo, yang sesungguhnya ini ada di soal. Kalau Anda sebagai pelajar atau mahasiswa, kalau Anda sebagai praktisi, yang sesungguhnya ini ada di hasil stock of name ya. Hasil stock of name, data-data yang sesungguhnya di perusahaan di akhir bulan atau di akhir periode ditentukan berapa angka yang sesungguhnya ya. Kemudian plus minus ini adalah dari tertulis ke sesungguhnya.
tertulis 36.000, sesungguhnya 34.000, berarti 36 ke 30 itu adalah turun ya. Turun, nah gini aja turun ya. Jadi ini plus minus, boleh juga bertambah atau berkurang. Kenapa saya naik atau turun? Karena sesuaikan dengan video sebelumnya mengenai cara menentukan mekanisme debit dan kredit, itu menggunakan naik turun ya, menggunakan jari ini naik turun. Nah, turun sebesar berapa? 36 ke 30 itu turunnya 6.000. Nah, langkah terakhir adalah menentukan debit dan kreditnya. Dari mana? Dari akun ini. Akun beban sewa turun sebesar 6.000. Maka kita gunakan yang ada di video sebelumnya. Beban sewa adalah yang ini ya. Haji Umu, manajer Persib Bandung, HUMPB. Maka yang ini beban sewa adalah yang ini. Dia debit, ini debit, kalau tidak begini kredit. Beban sewa debitnya adalah naik. Ternyata di sini adalah turun, berarti tidak sesuai, tidak cocok. Kalau tidak cocok maka dia kredit. Artinya untuk transaksi yang A ini kita sudah mengetahui bahwa beban sewa jurnal penyesuaiannya di kredit sebesar 6.000. Dan pasangannya apa? Pasangan beban sewa adalah sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka bisa dibuatkan ini, namun dalam video ini untuk mengurangi durasi, saya langsung saja otomatiskan bahwa kalau beban sewa itu pasangannya ada sewa dibayar di muka, sehingga jurnalnya seperti ini. Inilah ya, jadi sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit sebesar 6.000 yang ini. Maka kita bisa mengetahui ini yaitu beban sewa di kredit sebesar 6.000. Beban sewa ini di kredit sebesar 6.000 ya. Dan lawannya otomatis di debit, yaitu sewa dibayar di muka, yaitu sewa yang sudah dibayarkan duluan baru dinikmati. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita ambil contoh yang kedua, yaitu perlengkapan. Nah, yang B ini ya, perlengkapan. Perlengkapan sama, tulis dulu ya. Perlengkapan, kita singkat saja ya. Perlengkapan. Berapa yang ada di neraca saldo? Yang ada di neraca saldo, kita lihat neraca. Di situ tidak ada perlengkapan ya. Yang tertulisnya biaya pemakaian perlengkapan. Jadi kita boleh saja mau menuliskan perlengkapan ataupun biaya pemakaian perlengkapan ya. Ya biar mudah, biaya deh yang sesuai dengan neracanya. Kalau perlengkapan berarti tertulisnya adalah 0 karena di neracanya tidak ada perlengkapan, dan itu sebenarnya lebih mudah. Tapi di sini saya jelaskan sesuai dengan neraca saja. Biaya beban pemakaian perlengkapan namanya beban perlengkapan. Yang namanya beban adalah sesuatu yang sudah kita nikmati, berarti perlengkapan yang sudah digunakan itu namanya beban perlengkapan. Sewa juga sama, beban sewa berarti sewa yang sudah dinikmati. Yang tertulis beban pemakaian adalah 48.000. Kita sudah menentukan di neraca bahwa beban perlengkapan adalah 48. Tetapi yang sesungguhnya setelah dilihat ya, perlengkapan yang tersisa 8.000. Artinya yang terpakai adalah hanya 40.000 ya, hanya 40.000. Karena di sini ini apa soalnya cukup hot gitu ya, karena di neracanya biaya, ini beban, tapi yang muncul di soalnya adalah perlengkapannya, tapi tidak masalah ya. Jadi bebannya 48.000, artinya kita sudah mengasumsikan pemakaian itu 48.000, ternyata dari 48.000 masih tersisa 8.000. Artinya apa? Artinya terpakai berapa? 40.000 ya. Berarti yang 8.000 adalah selisihnya. Nah, 48.000 ke 40 itu adalah turun sebesar 8.000. Kan kita lihat debit apa kredit? Beban perlengkapan sama dengan beban sewa. Beban adanya adalah di sini ya, beban di sini, jadi kelingking. Dia debit kalau naik. Nah, kalau turun berarti dia
kredit, berarti dia kredit. Maka kita tahu sekarang bahwa nomor 2 yang B adalah beban perlengkapan di kredit sebesar 8.000. Maka debitnya adalah perlengkapan. Ya, kita lihat di sini jawabannya. Nah, perlengkapan kantor 8.000 dan biaya perlengkapan kantor 8.000 di kredit. Cukup mudah ya. Nah, untuk yang C dan D silakan coba sendiri ya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Bapak ya. Boleh lewat media sosial. FB-nya adalah Nanuro Sebastian atau komen di video ini. Jadi singkatnya, cara cepat mengerjakan ayat jurnal penyesuaian adalah 1. Tuliskan yang tertulis yang ada di neraca saldo, kemudian yang sesungguhnya yang ada di soal atau yang ada di kenyataannya. Yang ketiga, dari 1 ke 2, dari tertulis ke sesungguhnya itu naik atau turun, bertambah atau berkurang. Yang keempat, dengan menggunakan sistem jari dalam menentukan debit kredit yang ada di video sebelumnya, tentukanlah debit dan kreditnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.